Modify fact present. Mulai dari tahun 1000 Masehi, peradaban Islam telah mengalami pasang surut yang luar biasa. Bagaimana Islam membentuk dunia, dan bagaimana dunia membentuk Islam? Kita akan menjelajahi berbagai peristiwa penting, tokoh-tokoh berpengaruh, dan pemikiran-pemikiran yang telah membentuk Islam hingga saat ini. Subscribe untuk terus mengikuti kisah menarik ini, dan jangan lupa like dan share agar teman-temanmu juga bisa ikut belajar. Mari kita bahas peristiwa yang terjadi pada tahun 1000, mungkin banyak yang terjadi pada tahun itu, namun kami cuma menyajikan 3 peristiwa. Mari kita simak satu persatu. Peristiwa pertama. Peristiwa dinasti Abbasiyah. Dinasti ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9 dan ke-10, dan memainkan peran penting dalam perkembangan peradaban Islam. Tentu, mari kita berkelana ke masa lalu, saat peradaban Islam sedang mengalami puncak keemasannya. Dinasti Abbasiyah, sebuah dinasti yang berkuasa di Baghdad, menjadi pusat peradaban Islam pada abad ke-9 dan ke-10. Bayangkan sebuah kota yang begitu megah, dengan bangunan-bangunan tinggi menjulang, pasar yang ramai, dan para ilmuwan serta cendekiawan yang berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Itulah gambaran Baghdad pada masa kejayaan Abbasiyah. Baghdad, kota yang didirikan oleh Khalifah Al-Mansur, menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Di sini, didirikan sebuah perpustakaan besar yang bernama Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan. Bayangkan sebuah gedung yang penuh dengan tumpukan buku-buku dari berbagai belahan dunia, mulai dari Persia, Yunani, hingga India. Di sini, para ilmuwan Muslim menerjemahkan dan mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Salah satu ilmuwan terkenal pada masa itu adalah Ibnu Sina, atau yang lebih dikenal dengan nama Avicenna di dunia barat. Ia adalah seorang dokter, filsuf, dan ilmuwan yang sangat produktif. Karya-karyanya dalam bidang kedokteran masih relevan hingga saat ini. Selain Ibnu Sina, ada juga Al-Khwarizmi, seorang matematikawan yang mengembangkan konsep aljabar. Konsep aljabar yang kita pelajari di sekolah saat ini merupakan warisan dari Al-Khwarizmi. Kemajuan ilmu pengetahuan di masa Abbasiyah tidak hanya terjadi di bidang sains, tetapi juga dalam bidang agama dan filsafat. Para ulama dan filsuf Muslim mengembangkan pemikiran-pemikiran yang mendalam tentang Islam dan hubungan manusia dengan Tuhan. Mereka juga melakukan kajian-kajian tentang berbagai masalah sosial dan politik. Selain kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, dinasti Abbasiyah juga dikenal dengan seni dan arsitekturnya yang indah. Masjid-masjid megah, istana-istana mewah, dan taman-taman yang indah menghiasi kota Baghdad. Seni kaligrafi dan seni ukir juga berkembang pesat pada masa ini. Namun, kejayaan dinasti Abbasiyah tidak berlangsung selamanya. Setelah mencapai puncak keemasan, dinasti ini mengalami kemunduran akibat berbagai faktor, seperti perebutan kekuasaan, pemberontakan, dan invasi dari luar. Meskipun demikian, warisan dinasti Abbasiyah tetap hidup hingga saat ini. Kontribusi mereka dalam bidang ilmu pengetahuan, budaya, dan peradaban sangat besar dan menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Peristiwa kedua. Peristiwa peradaban Islam di Andalusia. Islam berkembang pesat di Spanyol, Andalusia, dan menghasilkan peradaban yang sangat maju. Mari kita berkelana ke masa lalu, saat cahaya Islam menerangi benua Eropa. Andalusia, permata di tangan Islam. Bayangkan sebuah semenanjung di ujung barat benua Eropa, di sana terdapat sebuah peradaban yang begitu maju, begitu kaya dengan ilmu pengetahuan dan seni. Inilah Andalusia, Spanyol di masa lalu, yang pernah menjadi permata di tangan Islam. Kisah Islam di Andalusia dimulai ketika pasukan Muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan wilayah ini pada abad ke-8 Masehi. Sejak saat itu,
Islam berkembang pesat di Spanyol. Kota-kota seperti Cordoba, Sevilla, dan Granada menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan peradaban Islam. Kehidupan yang maju dan toleran. Di bawah pemerintahan Islam, Andalusia mengalami masa keemasan. Masyarakat hidup dalam suasana yang damai dan toleran. Orang-orang dari berbagai agama dan latar belakang hidup berdampingan dengan harmonis. Ilmu pengetahuan berkembang pesat di Andalusia. Universitas-universitas Islam di sana menjadi pusat pembelajaran bagi para ilmuwan dari seluruh penjuru dunia. Banyak ilmuwan Muslim Andalusia yang memberikan kontribusi besar pada perkembangan ilmu pengetahuan, seperti Ibnu Sina, Avicenna, yang terkenal dengan penemuannya di bidang kedokteran. Warisan budaya yang kaya. Warisan budaya Islam di Andalusia masih dapat kita nikmati hingga saat ini. Bangunan-bangunan megah seperti Masjid Cordoba, Istana Alhambra di Granada, dan berbagai monumen lainnya menjadi bukti kemegahan peradaban Islam di masa lalu. Selain itu, pengaruh Islam juga dapat dilihat pada seni, sastra, dan musik Andalusia. Banyak karya seni dan sastra yang dihasilkan oleh para seniman dan sastrawan Muslim Andalusia yang masih dikagumi hingga saat ini. Kemunduran dan warisan. Sayangnya, kejayaan Islam di Andalusia tidak berlangsung selamanya. Setelah beberapa abad, terjadi perpecahan dan konflik internal yang melemahkan kekuasaan Islam di wilayah tersebut. Pada akhirnya, kekuasaan Islam di Andalusia runtuh dan digantikan oleh kekuasaan Kristen. Meskipun demikian, warisan peradaban Islam di Andalusia tetap abadi. Pengaruh Islam dalam bidang ilmu pengetahuan, budaya, dan seni masih dapat kita rasakan hingga saat ini. Andalusia menjadi bukti nyata bahwa Islam pernah melahirkan peradaban yang sangat maju dan toleran. Pelajaran berharga. Kisah Islam di Andalusia memberikan kita banyak pelajaran berharga. Di antaranya adalah pentingnya toleransi, semangat belajar, dan kontribusi positif bagi peradaban manusia. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita untuk terus belajar dan mengembangkan diri, serta hidup berdampingan dengan damai dengan sesama. Peristiwa ketiga. Peristiwa seni dan arsitektur Islam abad ke-10, sebuah pesona yang tak lekang oleh waktu. Bayangkanlah sebuah masa di mana keindahan dan ilmu pengetahuan saling berpadu, menciptakan karya-karya agung yang memukau. Abad ke-10 adalah masa puncak keemasan peradaban Islam, termasuk dalam bidang seni dan arsitektur. Di bawah naungan Kekhalifahan Abbasiyah, para seniman dan arsitek Muslim berlomba-lomba menciptakan karya-karya indah yang menjadi warisan tak ternilai bagi dunia. Kaligrafi, tulisan suci yang mengagumkan. Salah satu bentuk seni Islam yang paling menonjol pada abad ke-10 adalah kaligrafi. Tulisan Arab yang indah dan penuh makna diukir dengan begitu indah pada berbagai media, mulai dari kertas hingga dinding masjid. Kaligrafi tidak hanya dianggap sebagai seni, tetapi juga sebagai bentuk ibadah. Para kaligrafer berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan karya yang sempurna, karena mereka percaya bahwa setiap huruf adalah representasi dari kata-kata Allah. Arsitektur Islam, perpaduan estetika dan fungsi. Arsitektur Islam abad ke-10 juga sangat mengagumkan. Masjid-masjid yang dibangun pada masa ini memiliki desain yang unik dan indah. Kubah-kubah yang menjulang tinggi, menara-menara yang ramping, dan ornamen-ornamen yang rumit menjadi ciri khas arsitektur Islam. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid juga menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya. Ornamen geometri dan tumbuhan. Ornamen-ornamen yang menghiasi bangunan-bangunan Islam pada abad ke-10 sangat beragam. Pola geometri yang kompleks dan gambar tumbuhan yang stilisasi menjadi motif yang paling umum. Ornamen-ornamen ini tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga memiliki makna simbolik yang mendalam. Misalnya, pola geometri seringkali melambangkan kesatuan dan keteraturan alam semesta.
Pengaruh pada peradaban dunia. Seni dan arsitektur Islam abad ke-10 memiliki pengaruh yang sangat besar pada peradaban dunia. Banyak gaya arsitektur di Eropa dan Asia yang terinspirasi dari arsitektur Islam. Selain itu, teknik-teknik pembuatan keramik dan tekstil yang dikembangkan oleh para seniman Muslim juga menyebar ke berbagai penjuru dunia. Warisan yang tetap hidup. Hingga saat ini, karya-karya seni dan arsitektur Islam abad ke-10 masih dapat kita nikmati. Masjid-masjid kuno di Kairo, Cordoba, dan Isfahan masih berdiri kokoh dan menjadi tujuan wisata bagi para wisatawan dari seluruh dunia. Karya-karya kaligrafi Islam juga masih dikagumi karena keindahan dan keunikannya. Seni dan arsitektur Islam abad ke-10 adalah bukti nyata bahwa Islam tidak hanya agama, tetapi juga sebuah peradaban yang kaya dengan seni dan budaya. Warisan yang ditinggalkan oleh para seniman dan arsitek Muslim pada masa itu terus menginspirasi kita hingga saat ini.